Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Dr. Andi Tenri Sose, SSN, SE, MSc. Perkenalkan, nama saya Sulianti dengan NIM 202102145, reguler B 2021, STIM Lasaran Jaya, Makassar. Kita masuk dalam pembahasan. Pengambilan keputusan merupakan peristiwa yang sering dialami dalam kehidupan manusia. Pengambilan keputusan menjadi konsekuensi yang logis dalam kehidupan manusia yang selalu berubah dan mengalami peningkatan. Proses pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk respon manusia terhadap alam. Teori pengambilan keputusan. Di sini ada dua teori. Yang pertama menurut para ahli yaitu Hasan pada 2014, pengambilan keputusan adalah teori-teori atau teknik-teknik atau pendekatan yang sering digunakan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Yang kedua menurut teori umum, yaitu pengambilan keputusan dapat didefinisikan bagaimana memberikan rujukan kepada orang atau organisasi dalam pengambilan keputusan. Di sini kita masuk dalam fungsi pengambilan keputusan, ada dua, yaitu pangkal permulaan dari sebuah aktivitas manusia yang sadar akan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun organisasional. Kemudian poin yang kedua itu sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dalam hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Kita masuk dalam dasar-dasar pengambilan keputusan. Menurut Eisenhower 2010, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua menurut Terry pada tahun 1994, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif. Ada dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama intuisi, kemudian pengalaman, kemudian fakta, kemudian wewenang dan rasional. Proses pengambilan keputusan. Di sini ada dua proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah serangkaian langkah yang diambil seseorang atau sebuah kelompok untuk memilih solusi terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia berdasarkan informasi yang ada dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua menurut Profesor Dr. Prajuri Atmosudirjo, SH, beliau mengatakan bahwa keputusan merupakan suatu pengakhiran yang berawal dari proses pemikiran tentang suatu masalah untuk menjawab suatu pertanyaan, apa yang harus diperbuat, misalnya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, haruslah menjatuhkan sebuah pilihan pada suatu alternatif. Pengambilan keputusan dapat dipercepat tanpa mengorbankan kualitas. Yang pertama, pemahaman yang mendalam, kemudian prioritas, kemudian kerangka kerja pengambilan keputusan, kolaborasi, automatisasi, dan evaluasi cepat. Keputusan dalam berbagai kondisi. Teknik penyelesaiannya adalah yang pertama, nilai yang diharapkan atau nilai ekspektasi, kemudian nilai opportunity loss, kemudian nilai harapan informasi sempurna. Karakter pengambilan keputusan. Contoh situasi pengambilan keputusan yang dapat dipengaruhi oleh sikap risk indifference adalah yang pertama investasi finansial, kemudian kesehatan dan keamanan, yang ketiga pekerjaan dan karir, yang keempat keputusan bisnis, yang kelima keputusan teknologi.
Cara mengatasi karakter yang berisiko dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, risk inference atau hati-hati pada risiko. Pendidikan atau kesadaran tingkat pemahaman tentang pentingnya mempertimbangkan risiko dalam lebih serius, dapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang risiko dan konsekuensinya agar Anda dapat lebih memahami implikasi dari keputusan yang diambil. Tipe pengambilan keputusan. Di sini ada 7 tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan rasional, kemudian pengambilan keputusan intuitif, kemudian terprogram, kemudian tidak terprogram, kemudian keputusan individual, kemudian kolektif dan berbasis nilai. Motivasi dan manajemen keputusan. Sumber motivasi yaitu motivasi intrinsik merupakan kebutuhan, keinginan, dan aspirasi, serta faktor eksternal seperti insentif, lingkungan kerja, dan pengakuan dari orang lain. Kemudian motivasi ekstrinsik merupakan pengaruh keluarga, teman, atau faktor-faktor lain di sekitar. Kemudian teori X dan teori Y. Seseorang yang memiliki tipe X ada prinsipnya mampu untuk dirubah menjadi tipe Y. Salah satu cara mengubah karyawan yang bertipe X menjadi tipe Y adalah dengan menerapkan kedisiplinan. Konsep kedisiplinan mampu membantu seseorang dalam menjadi disiplin dalam pekerjaan, termasuk keinginan untuk memberikan prestasi kerja. Pemaparan materi tentang teori pengambilan keputusan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.